dan MK penulisan berita dan artikel ini berakhir. Aku mau ucapin ke teman-teman makasih banyak untuk penonton setia, dan semoga di learning journal ini bisa bermanfaat ilmunya. Nah, seperti biasa aku akan menceritakan tentang apa yang aku dapatkan di MK ini. Nah, sekarang tentang apa yo? Kali ini tentang membangun liputan berita dan artikel media massa yang terstruktur dan tajam. Teman-teman, sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah nih pola komunikasi dan mempercepat penyebaran informasi termasuk di dalam industri media massa. Untuk menghasilkan berita yang berkualitas itu dibutuhkan perencanaan yang matang melalui dokumen, apalagi kalau bukan TOR. Apa itu TOR? Ya, Term of Reference. TOR ini berfungsi sebagai panduan peliputan yang mencakup topik, latar belakang, sudut pandang berita, narasumber hingga jadwal peliputan. Tapi ya, dalam praktiknya ini banyak sekali nih mahasiswa atau di dunia jurnalistik ini belum memahami atau menerapkan TOR secara efektif. Hambatan seperti ini seperti keterbatasan waktu atau akses informasi, pemahaman teknis turut mempengaruhi kualitas peliputan. Nah, sebab itu peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan TOR ini jadi penting banget untuk menunjang profesionalisme dan integritas dalam dunia jurnalistik. Nah, Term of Reference atau TOR ini dalam dunia jurnalistik adalah sebuah dokumen kerja yang memuat kerangka acuan mengenai rencana peliputan atau penulisan artikel jurnalistik. TOR menjelaskan apa itu isu yang akan diangkat, mengapa isu tersebut penting, terus bagaimana metode peliputan dilakukan, siapa nih narasumber yang akan diwawancarai, serta apa hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Dalam proses penyusunan TOR, jurnalis harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk identifikasi isu yang relevan, rencana riset, dan strategi wawancara dengan narasumber. Teman-teman, tentunya di dalam TOR ini nggak sembarang ya dibikinnya, dan harus banget diperhatikan salah satunya poin-poin di dalam TOR tersebut. Apa aja poin-poinnya? Yang pertama ada topik yang akan dibahas, terus latar masalah yang akan diambil, sudut berita atau angle beritanya dari mana gitu ya, terus pembagian tulisan, cerita atau story-nya, narasumbernya juga harus ditentukan agar relevan ya sama topik dan latar masalahnya. Daftar pertanyaannya harus disiapkan juga, observasi lapangannya tentu penting, rancangan foto, suara atau gambar sebagai bukti ya, terus rancangan grafis juga riset data. Itu beberapa poin-poin yang harus ada di dalam TOR dan harus disusun sedemikian rupa. Term of Reference atau TOR itu dalam peliputan berita dan artikel di media massa merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. TOR ini ngebantu banget nih memastikan bahwa peliputan dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan standar jurnalistik. Untuk komponen utama dalam TOR peliputan berita dan artikel di media massa itu, yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, topik dan sudut pandang berita yang akan diambil, narasumber dan data pendukung itu penting banget ya untuk ditentukan agar relevan. Terus metode pengumpulan informasi, rancangan visual dan grafis, tenggat waktu, dan juga evaluasi tentunya. Dan ada peran TOR dalam meningkatkan kualitas dan akurasi hasil peliputan. Itu yang pertama ada menjamin fokus dan relevansi peliputan. Selanjutnya itu perannya ini meningkatkan akurasi informasi dalam kualitas berita, terus meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya, dan memastikan standar etika dan profesionalismenya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan TOR dalam peliputan itu ada juga ya. Di salah satunya ini ada kejelasan
kejelasan tujuan peliputan, terus ruang lingkup dan fokus isu yang tepat itu menjadi faktor keberhasilan juga. Ketersediaan data awal atau latar belakang yang kuat, terus penentuan narasumber kunci yang akurat juga, perencanaan waktu dan logistik yang matang, kesesuaian dengan nilai-nilai berita, koordinasi dan komunikasi tim produksi, dan yang terakhir tentunya evaluasi dan umpan balik dari peliputan sebelumnya agar tor selanjutnya bisa lebih berkualitas. Teman-teman, untuk penyusunan tor ini pastinya terdapat hambatan-hambatan juga ya. Dan media massa ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyusunannya. Yang pertama itu penyebaran informasi dan edukasi publik, ada kolaborasi dan diskusi publik, pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, penekanan pada transparansi dan akuntabilitas, advokasi dan penguatan kebijakan, juga penyesuaian strategi komunikasi itu bisa dilakukan di media massa ini ya. Nah, untuk selanjutnya itu perbedaan tor dan proposal itu apa sih? Dan simpelnya ternyata perbedaan tor sama proposal adalah di dananya. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ada di pendanaan perbedaannya? Karena proposal itu kan tujuannya untuk mengajukan ya. Jadi untuk pendanaannya itu masih menjadi patokan gitu ya, masih rencana. Nah, kalau di dalam tor ini jadi sudah ada dananya. Jadi tidak usah mematok lagi ya, nggak usah mengira lagi, tinggal kita rancang suatu acaranya kayak gitu. Itu perbedaannya yang signifikan. Sebenarnya masih ada perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, untuk kesimpulannya itu penyusunan tor dimulai dengan identifikasi isu, tujuan, dan strategi peliputan untuk menjamin proses yang sistematis dan akurat. Dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari dari tor, bisa dipelajari mandiri ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia learning journal kali ini. Kesimpulannya kita sekarang ini udah ngebahas tentang tor, term of reference. Jadi buat teman-teman jangan bingung lagi kalau mau bikin tor karena udah dijelasin juga. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di learning journal selanjutnya untuk membahas hal-hal yang lebih seru tentang penulisan berita dan artikel di dunia jurnalistik, dunia pokoknya itu deh. Dan kita pamit di sini.